kita juga semakin kuat, semakin erat dalam keukhuwahan kita. Juga mudah-mudahan dengan silaturahim kita Allah menambah rezeki yang barokah, menambah panjang usia, kesehatan yang manfaat untuk agama kita, untuk dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik semua, Om Bule, sedikit saja saya matur pada kesempatan hari ini. Kalau di majelis taklim di tempat-tempat lain saya disediakan waktu 1 jam, monggo Pak Edi 1 jam dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau di sini 1 jam kunting ya. 10 menit gue pengantar entek. Tapi tidak apa-apa, yang paling penting itu bukan pengajiannya tapi istirahatnya. Tadi Om Heri sudah bilang begitu, intinya ini yang penting remeh-remehnya. Hadirin, sedikit kita kilas balik saja Bapak Ibu. Ketika kita kemarin melaksanakan ibadah kurban, satu makna penting dari kurban itu koroba, mendekat. Ketika kita mendekat, kalau kita tidak ta'aruf, kita tidak tahu, maka kenal dulu baru bisa dekat. Tanpa kenal tidak mungkin bisa dekat. Oleh karenanya di Al-Hujurat 13 itu Allah memerintahkan agar kita itu li ta'arufu, saling mengenal terus nanti akhirnya dekat. Dan kalau diutuhkan ayat itu kan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila li ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah itu menciptakan kita dari seorang laki-laki zakar wa untha dan seorang perempuan, dijadikan dari mereka berdua itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk tujuannya li ta'arufu, saling mengenal. Nah, kalau sudah mengenal maka kita akan jadi lebih dekat, takorub ya. Nanti kata takorub itu turunannya banyak sekali, ada korban, ada korib, ada kalau di toko di Jogja itu nanti kayak Om jadi pingit ya, atakrib itu artinya dengan dasar kata yang sama, yaitu takorub, mendekat. Karpe ngono kan lek dotuku neng kono ora neng di takrib, terjadi karib, kerabat. Nah, ini semua dari asal akar katanya. Nah, hadirin yang saya hormati Bapak Ibu, adik-adik dan anak sekalian. Nah, kita berkorban kemarin sebenarnya kita itu mengenang kisah. Kalau diurut dari awal itu perjalanan dari Adam dan Hawa. Perjalanan Adam dan Hawa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa. Wes kepenak neng kasuwargan, kon kepenak, kon lungguh kepenak, opo-opo kang jinongko ono, opo kang dibatin sumadyo. Neng kasunyatan menungso itu gandeng diganduli. Nafsu, milanipun nafsu itu mengajak manusia untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga di Quran surah Yusuf dikatakan wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak akan membebaskan diriku, membebaskan nafsuku. Artinya apa? Yusuf itu tidak akan mujo bawa nafsunya. Karena mengapa? Inna nafsala amarotum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajakmu semua, amarotum bisu, mengajak kamu semua pada bisu, keburukan. Oleh karenanya kita harus mampu mengelola nafsu, karena tanpa nafsu kita juga nggak mungkin bisa melakukan apa-apa. Kita hari ini ketemu di tempatnya Om Wawan juga dalam rangka karena nafsu kita, nafsu mutmainah kita, nafsu yang selamat, nafsu yang diridhoi Allah untuk saling silaturahim,
ngaruh ke paseduluran, golek ilmu, berinfak, bersedekah dan seterusnya. Itu adalah nafsu-nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang selamat. Maka di surah Al-Fajr ayat berapa? 27. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa digandui, dalam arti Allah membimbing, menjaga nafsu kita untuk menjadi senantiasa mutmainnah, tenang, selamat, taslim, sehingga kita bisa melakukan sesuatu itu hanya semata-mata untuk menambah-nambah kebaikan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairi, dan tambahkanlah kebaikan dalam hidup ini hanya semata-mata menambah kebaikan. Materi tadi saya matur bahwa kita korban ini sebenarnya mengulang kisah, mengenang kisah atau kilas balik perjalanan Nabi Adam diusir dari surga, akhirnya diuncalke neng sing lanang neng Nabi Adam. Gimana Om Nur? Pernah ngerti di mana Nabi Adam diturunkan di bumi pertama ini? India. Bukan. Di mana? Kalimantan. Kalimantan. Terus nek kono saiki numpak IKM. Di India ada yang mengatakan di Sri Lanka. Sri Lanka. Nah, ada yang mengatakan di Sri Lanka, ada yang di India. Di India atau Sri Lanka ketemu Amitabh Bachchan, ketemu Anil Kapoor, Sita Devi gitu ya, terus nyanyi Syahrukan itu. Tidak ada, belum ada manusia di sana kecuali Adam, dan yang satu diuncalke neng, ditibake neng Siberia. Arabia. Terus. Di Arabia ada yang mengatakan di Jeddah, ada yang mengatakan di Arafah, nanti dikatakan begitu. Nah, atas bimbingan malaikat akhirnya mereka berdua bertemu di satu tempat yang namanya nanti dikatakan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu Jabal bukit, Rahmah itu kasih sayang, sehingga dikatakan bukit cinta. Lagune bimbo, bukit berbunga. Lagune iut, uji. Tadi sudah dinyanyikan. Nah, setiap orang pasti punya tempat-tempat yang dianggap mungkin berkesan dalam hidupnya. Nah, Islam mengabadikan pertemuan Adam dan Hawa ini di satu bukit yang nanti akhirnya disebut sebagai Jabal Rahmah. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa dikatakan Arafah? Dulu nek adik-adik atau om ingat pernah Bulik Karin itu nge-share, kalau tidak salah ketika pulang haji, nge-share tentang apa sih Arafah itu. Saya nge-share kelingan Pak ya? Kelingan ya? Mudah-mudahan kelingan. Artinya apa Bulik? Berarti kelingan berarti. Arafah artinya panjang. Arafah itu artinya panjang. Jadi kenapa dikatakan Arafah? Arafah itu dasarnya arif. Arif itu artinya tahu. Arif sujatmiko itu orang yang tahu, orang yang ganteng gagah. Sujatmiko jatmiko itu sukilwe jatmiko ki gagah ganteng. Jadi bagusnya keliwat, maksudnya gitu ya. Bagusnya liwat kok liwat. Offset berarti. Offset. Lewat kok. Nah, wes ada, saya maksudnya. Jadi intinya arif itu tahu. Nah, Adam dan Hawa itu mengetahui bahwa dia bersalah pada saat itu. Bersalah, maka malaikat bertanya, hal arafta, apakah kamu tahu? Ibrahim Adam menjawab, ana araf, saya tahu, mengetahui kalau saya bersalah. Akhirnya dibimbinglah atau akhirnya berdoa dengan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhanku, Rabbana dzalamna, aku sudah berbuat aniaya, anfusana, pada diriku, wa in lam taghfir lana, dan jika engkau tidak memberikan ampunan kepadaku, wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan kasih sayang atau engkau tidak mengasihiku, lanakunanna minal khasirin, maka sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang
merugi, alhamdulillah tobatnya diterima. Dan hikmahnya tobat itu untuk kita semua, bukan hanya untuk Nabi Adam. Sehingga kita bersalah, kita berdosa pada Allah, kita harus segera mohon ampun kepada sesama, juga segera untuk meminta maaf. Dan insya Allah itu menjadi pintu pembuka surga. Karena surga itu tempatnya orang-orang yang tidak punya dosa, tidak punya salah. Maka kalau kita ingin di surga, maka kita harus mengikhlaskan permaafan, memberikan maaf kepada orang lain. Alladzina yunfiquna fis syara wal dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.